Asia Tenggara selama ini dikenal sebagai kawasan damai. Namun, para analis militer global justru melihat wilayah ini sebagai bom waktu geopolitik. Laut Cina Selatan memanas, Myanmar tenggelam dalam perang saudara, sengketa Thailand dan Kamboja kembali hidup. Ketika tiga konflik ini bertemu dan ASEAN gagal menjadi penengah, maka skenario terburuk bukan lagi sekadar kemungkinan melainkan ancaman nyata. Video ini akan membedah bagaimana perang besar Asia Tenggara bisa terjadi, dimulai dari laut, merembet ke darat, menghancurkan stabilitas regional, dan menyeret kekuatan besar dunia. Ini bukan provokasi, ini adalah analisa militer dan geopolitik paling gelap tentang masa depan Asia Tenggara. Kalau ingin paham konteksnya, tonton video ini sampai selesai. Dalam setiap simulasi perang besar Asia Tenggara yang dibuat oleh Lembaga Pertahanan Internasional, satu wilayah selalu muncul sebagai titik awal kehancuran. Laut Cina Selatan bukan karena laut ini paling luas, tetapi karena ia menyatukan tiga elemen paling berbahaya dalam geopolitik, modern kedaulatan, ekonomi, dan kekuatan militer global. Laut Cina Selatan adalah jalur utama perdagangan dunia. Lebih dari separuh pasokan energi Asia Timur melewati perairan ini. Setiap gangguan kecil saja dapat mengguncang ekonomi global. Karena itulah, kawasan ini tidak lagi sekadar laut sengketa, melainkan urat nadi peradaban industri modern. China memandang Laut Cina Selatan sebagai wilayah kepentingan strategis mutlak. Dari sudut pandang militer Beijing, menguasai laut ini berarti menciptakan kedalaman pertahanan dari potensi ancaman laut lepas. Inilah sebabnya pembangunan pulau buatan dilakukan secara sistematis. Landasan pacu, radar jarak jauh, peluncur rudal anti kapal, hingga sistem pertahanan udara terintegrasi. Secara militer, China sedang membangun zona dominasi permanen, bukan sekadar klaim simbolik. Namun, dari sudut pandang negara-negara Asia Tenggara terutama Filipina dan Vietnam, tindakan ini adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional. Setiap kapal asing yang masuk dianggap bukan sekadar pelanggaran hukum laut, tetapi simbol pelemahan negara. Tekanan politik domestik membuat kompromi hampir mustahil. Skenario terburuk tidak dimulai dengan serangan besar. Ia dimulai dari insiden kecil yang gagal dikelola. Kapal penjaga pantai saling mendekat. Radar dikunci. Tembakan peringatan dilepaskan. Media nasional membesar-besarkan kejadian. Opini publik menuntut ketegasan. Amerika Serikat masuk bukan sebagai agresor, melainkan sebagai penjamin keamanan. Namun, kehadiran kapal induk dan pesawat pengebom strategis mengubah keseimbangan kekuatan. China merespons dengan zona larangan terbang dan patroli bersenjata. Laut Cina Selatan berubah menjadi ruang paling padat senjata di dunia. ASEAN berada dalam kondisi lumpuh. Tidak ada satu suara. Negara-negara terpecah antara kepentingan ekonomi dan keamanan. Diplomasi regional gagal total ketika institusi damai runtuh, konflik menjadi tak terelakkan. Laut China Selatan bukan lagi panggung. Sengketa ia menjadi pemicu runtuhnya stabilitas Asia Tenggara. Perang laut di Asia Tenggara tidak akan menyerupai perang laut klasik. Tidak ada pertempuran armada besar yang dramatis. Yang terjadi justru lebih senyap, lebih teknologis, dan jauh lebih mematikan. Ini adalah perang tanpa deklarasi. Tetapi dengan konsekuensi total, strategi utama yang digunakan adalah blokade parsial dan tekanan ekonomi bersenjata. Kapal dagang tidak perlu ditenggelamkan, cukup diperiksa, dipaksa berputar, atau dihadang. Efeknya langsung terasa. Asuransi pelayaran melonjak, harga energi naik, pabrik-pabrik Asia Tenggara berhenti produksi, kapal selam menjadi senjata paling ditakuti. Perairan dangkal Asia Tenggara justru ideal untuk operasi bawah laut. Setiap kapal perang harus menganggap dirinya sebagai target potensial. Ketegangan psikologis menjadi bagian dari perang itu sendiri. Drone laut dan udara beroperasi 24 jam. Sistem radar saling mengunci. Satu kesalahan identifikasi bisa memicu serangan balasan berantai. Dalam perang modern, eskalasi sering terjadi bukan karena niat, tetapi karena salah tafsir. Indonesia berada dalam posisi paling rumit. Secara politik menganut prinsip bebas aktif. Namun, secara geografis, Indonesia menguasai jalur-jalur laut paling vital di kawasan Laut Natuna Utara menjadi titik paling sensitif. Pelanggaran wilayah meningkat. Tekanan publik menuntut respons tegas. Dalam skenario terburuk, satu insiden kecil di Natuna, tembakan peringatan, tabrakan kapal, atau salah identifikasi radar cukup untuk menyeret Indonesia ke pusaran konflik yang jauh lebih besar dari kepentingan nasionalnya sendiri. Ketika laut tidak lagi aman, Asia Tenggara tidak hanya kehilangan stabilitas ia, kehilangan denyut kehidupannya. Di saat perhatian dunia tertuju ke Laut Cina Selatan, ancaman lain tumbuh di daratan Asia Tenggara. Ancaman ini tidak baru, tetapi justru berbahaya karena berakar pada sejarah, nasionalisme, dan luka lama
yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Konflik Thailand dan Kamboja adalah contoh nyata bagaimana sengketa lama dapat berubah menjadi perang terbuka ketika kawasan berada dalam tekanan besar. Sengketa perbatasan antara kedua negara, terutama di wilayah yang memiliki nilai simbolik dan historis, selalu menjadi isu sensitif dalam kondisi normal. Konflik ini dapat dikelola melalui diplomasi dan pengawasan militer terbatas. Namun, dalam skenario terburuk, ketika stabilitas regional melemah dan tekanan domestik meningkat, isu perbatasan berubah menjadi alat konsolidasi politik. Krisis politik dalam negeri Thailand baik akibat pergantian pemerintahan, konflik elit, maupun tekanan dari institusi militer dapat mendorong pemerintah mengambil sikap keras. Nasionalisme menjadi alat paling efektif untuk menyatukan publik. Satu insiden kecil di perbatasan, seperti bentrokan patroli atau tembakan peringatan, cukup untuk memicu eskalasi besar. Dalam skenario ini, konflik berkembang cepat. Artileri digunakan untuk menunjukkan kekuatan. Pasukan darat dikerahkan. Wilayah sipil terdampak langsung. Pengungsian massal terjadi di sepanjang perbatasan. Jalur darat utama Asia Tenggara terganggu, memperparah krisis logistik yang sudah disebabkan konflik laut. ASEAN kembali berada dalam posisi lemah. Tidak ada mekanisme keamanan kolektif yang memungkinkan intervensi cepat dan tegas. Mediasi hanya bersifat simbolik, tanpa tekanan nyata. Konflik Thailand-Kamboja berubah menjadi front darat aktif yang memecah Asia Tenggara di saat paling genting. Myanmar adalah titik paling rapuh dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara. Perang saudara berkepanjangan tidak hanya menghancurkan negara ini dari dalam, tetapi juga menciptakan efek limpahan ke seluruh kawasan. Dalam skenario terburuk, Myanmar bukan lagi sekadar konflik domestik, melainkan pusat ketidakstabilan regional. Lemahnya kontrol negara membuka ruang bagi kelompok bersenjata etnis, milisi lokal, dan jaringan kriminal. Perdagangan senjata dan manusia meningkat. Wilayah perbatasan menjadi zona abu-abu yang sulit dikendalikan. Negara-negara tetangga, terutama Thailand, menghadapi tekanan besar akibat arus pengungsi dan potensi bentrokan lintas batas. Dalam kondisi konflik regional yang memburuk, Myanmar berisiko menjadi medan proxy war. Junta militer mencari dukungan eksternal untuk bertahan, sementara kelompok perlawanan mendapatkan simpati dan dukungan tidak langsung. Kepentingan asing bermain tanpa harus mengirim pasukan resmi. ASEAN gagal memaksa solusi. Konsensus regional tidak berjalan. Prinsip non-interference justru memperpanjang konflik. Ketika Myanmar terus dibiarkan runtuh, Asia Tenggara kehilangan satu pilar stabilitasnya. Myanmar menjadi lubang hitam keamanan. Konflik menyebar, senjata mengalir, dan ketidakstabilan menular ke seluruh kawasan. Dalam skenario terburuk ini, masalah terbesar Asia Tenggara bukan hanya konflik, melainkan kegagalan regional dalam mengelola konflik tersebut. ASEAN, yang dibentuk untuk mencegah perang antar negara, justru tidak memiliki alat untuk menghentikan eskalasi nyata. Prinsip non-interference yang selama ini menjaga keharmonisan berubah menjadi hambatan struktural. ASEAN tidak memiliki mekanisme keamanan kolektif, tidak memiliki sanksi efektif, dan tidak memiliki kepemimpinan krisis yang kuat. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Ketika konflik Laut Cina Selatan memanas, Thailand dan Kamboja berperang, dan Myanmar runtuh, ASEAN tidak mampu menangani krisis secara simultan. Organisasi ini tetap ada secara formal, tetapi kehilangan fungsi strategisnya. Kegagalan ini membuka ruang bagi kekuatan besar untuk masuk lebih dalam. Asia Tenggara tidak lagi menjadi subjek geopolitik, melainkan objek perebutan pengaruh. Regionalisme melemah, dan kepercayaan antar negara runtuh ketika konflik laut, darat, dan internal terjadi bersamaan. Asia Tenggara memasuki fase paling berbahaya dalam sejarah modernnya. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi krisis sebesar ini. Militer kawasan kelelahan, ekonomi runtuh, dan masyarakat sipil menjadi korban terbesar. Perdagangan global terganggu, investasi asing hengkang, pengungsian massal menciptakan krisis kemanusiaan lintas negara, ketegangan sosial meningkat, dan stabilitas politik melemah. Dalam skenario terburuk, perang Asia Tenggara tidak menghasilkan pemenang. Yang tersisa hanyalah kawasan yang terfragmentasi, trauma, dan kehilangan peran strategisnya di dunia. Perang ini bukan tentang ambisi satu negara, melainkan kegagalan kolektif mencegah eskalasi. Ketika diplomasi gagal, konflik dibiarkan, dan institusi regional lumpuh, maka kehancuran menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Perang Asia Tenggara bukanlah skenario fiksi, melainkan risiko nyata dari konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Laut China Selatan, perang darat Thailand Kamboja, dan konflik Myanmar menunjukkan satu hal yang sama. Ketika diplomasi gagal dan kawasan terpecah, eskalasi hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada pemenang dalam skenario terburuk ini. Yang ada hanyalah kawasan yang kehilangan stabilitas, ekonomi, dan masa depan. Jika analisa ini menurut Anda penting untuk dipahami publik, like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Karena di era geopolitik hari ini, memahami konflik adalah langkah pertama untuk mencegahnya.